Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul proses bisnis PDAM dalam penyediaan air bersih yang dibuat oleh kelompok 3. Anggota kelompok 3 antara lain ada saya Maulana Putra Mulya dengan NIM 179. Saya Muhammad Abdul dengan NIM digit 189. Saya Sylvia Melinda dengan digit NIM 191. Saya Beliana Mesinda S dengan 3 digit NIM terakhir 196. Saya Ahmad Masih Azhar Madani dengan digit NIM terakhir 2. Selanjutnya yang dibahas dalam PPT yang pertama ada proses bisnis PDAM dalam pemodelan flow map. Yang kedua, proses bisnis PDAM dalam pemodelan brainstorming. Yang ketiga, proses bisnis PDAM dalam pemodelan framing. Dan yang keempat, proses bisnis PDAM dalam pemodelan analisis as-is. Untuk bagian yang flowmat akan dijelaskan oleh Mei. Di awal kita dimulai dari pengolahan. Lalu ini dimulai jadi dari pengolahan air. Lalu kita mulai, bisa minta tolong zoom nggak kelihatan. Yaitu jadi di pengolahan air kita mengambil air dari sumbernya, lalu kita melakukan proses pengolahan air. Setelah melakukan proses pengolahan air itu tadi disimpan di dalam air di dalam tangki, lalu kita proses di pengecekan kualitas air, apakah kualitasnya itu memenuhi standar atau enggak. Kalau misalkan dia enggak memenuhi standar, maka dia akan kembali lagi di pengecekan kualitas air. Jika ya disetujui dan memenuhi standar, dia akan ditampung airnya di distribusi air. Lalu jika sudah, air yang sudah ditampung ini tadi nanti akan melalui persetujuan di kantor PDAM. Di kantor PDAM ini nanti customer ataupun pelanggan yang ingin memesan air bersih ini tadi, dia akan mengisi formulir pengajuan untuk memesan air bersih. Jadi nanti di dalamnya itu bisa ada formulir identitas dan sebagainya. Lalu jika si customer dan pelanggan ini sudah mengisi, maka dia akan menyerahkan formulir tadi kepada kantor PDAM lagi. Nah, di kantor PDAM ini, dia akan diproses lagi. Apakah data yang sudah didapatkan tadi dari customer, apakah itu disetujuin atau tidak? Jika ada data yang kurang atau belum disetujuin, maka data itu akan dikembalikan lagi kepada customer ataupun pelanggan tadi, supaya si customer ini dapat memperbaikin ataupun melengkapinya. Tapi jika sudah disetujui, maka dia akan lanjut ke proses yang selanjutnya, yaitu survei lokasi. Jadi pihak dari kantor PDAM ini, petugasnya dia akan melakukan survei lokasi. Lalu setelah survei, jika surveinya berhasil memenuhi standar, maka akan dilakukan pemasangan saluran air. Setelah terjadi pemasangan saluran air, maka dia akan melakukan pendistribusian air. Setelah melakukan pendistribusian air, maka pihak kantor PDAM ini
dia akan mengirimkan penerbitan tagihan untuk customer-nya, untuk pelanggannya. Lalu, si pelanggan ini, dia akan melakukan pembayaran. Pembayaran itu akan dilakukan dan diberikan kepada kantor PDAM. Nah, di kantor PDAM, pembayaran tadi akan diproses dan selesai. Lanjut, next selanjutnya. Untuk penjelasan brainstorming akan dijelaskan oleh Fasih. Baik, saya menjelaskan tentang brainstorming pada bisnis PDAM. Jadi yang pertama di situ ada mengisi formulir pengajuan, yaitu untuk identifikasi kebutuhan dan permintaan dari masyarakat atau pihak yang membutuhkan layanan air bersih. Evaluasi jenis layanan yang diminta seperti pasokan air minum atau layanan sanitasi. Lalu di sebelah kanan ada verifikasi data, yaitu untuk memeriksa keaslian dan kebenaran informasi yang disampaikan dalam formulir pengajuan. Untuk melakukan proses verifikasi terhadap data pelanggan potensial seperti alamat, kebutuhan air, dan informasi kontak. Lalu di sebelah kanannya ada survei lokasi, yaitu untuk melakukan survei terhadap lokasi yang diminta untuk memastikan ketersediaan sumber air dan kebutuhan infrastruktur dan potensi permasalahan teknis atau lingkungan. Yaitu untuk evaluasi dampak lingkungan dan sosial dari pengembangan infrastruktur air. Lalu selanjutnya yang di bawah ada pemasangan saluran air, yaitu untuk perencanaan dan implementasi infrastruktur air sesuai dengan hasil survei lokasi, memastikan untuk kualitas material dan teknik pemasangan yang sesuai standar. Lalu selanjutnya di sebelah kiri ada mendistribusikan air, yaitu untuk pengujian sistem distribusi untuk memastikan ketersediaan air bersih sesuai kebutuhan, menjalankan proses pengolahan pasokan air termasuk pemeliharaan dan perbaikan jaringan distribusi. Selanjutnya ada pengiriman penerbitan tagihan, yaitu untuk menyusun dan mengirimkan tagihan kepada pelanggan sesuai dengan pemakaian air, melakukan pemantauan terhadap pemakaian air dan pengolahan data pelanggan. Selanjutnya ada melakukan pembayaran, yaitu untuk mengumpulkan pembayaran dari pelanggan sesuai dengan tagihan yang diterbitkan, penyediaan berbagai opsi pembayaran yang nyaman bagi pelanggan. Yang terakhir ada air bersih tersalurkan, yaitu untuk memantau ketersediaan air bersih yang tersalurkan ke masyarakat secara terus-menerus, untuk melakukan evaluasi dan perbaikan atas masalah yang timbul dalam proses penyediaan air bersih. Baik, untuk selanjutnya ada framing. Untuk penjelasan framing akan dijelaskan oleh Sylvia. Baik, untuk yang bagian framing ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada event. Event ini ada klaim pengajuan. Klaim pengajuan ini adalah kejadian utama yang memicu proses pengajuan layanan air bersih oleh pelanggan. Klaim pengajuan ini dapat berasal dari pelanggan yang membutuhkan layanan air bersih baru atau perlu melakukan perubahan layanan. Yang kedua terdapat subproses. Subproses juga memiliki beberapa data, diantaranya yaitu mengisi formulir pengajuan, verifikasi data, survei lokasi, pemasangan saluran air, mendistribusikan air, mengirim penerbitan tagihan, dan melakukan pembayaran. Pada subproses ini,
terjadi setelah klaim pengajuan, termasuk pengisian formulir pengajuan, verifikasi data, survei lokasi, pemasangan saluran air, distribusi air, pengiriman penerbitan tagihan, pembayaran dan penyaluran air bersih. Setiap langkah ini penting untuk memastikan layanan air bersih dapat tersedia dan berjalan dengan baik. Lalu ada result. Resultnya ini terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat adalah hasil akhir yang diharapkan dari proses pengajuan layanan air bersih oleh PDAM. Lalu ada case for action. Ada beberapa masalah dalam proses pengajuan layanan air bersih di PDAM meliputi pengecekan formulir yang hanya dilakukan 1 kali, pengiriman berkas pengajuan secara batch yang mengakibatkan penundaan, serta pembagian tugas antara divisi yang kurang efisien. Hal ini dapat memperlambat proses dan mengurangi kualitas layanan. Pada bagian aktor, para aktor yang terlibat dalam proses ini termasuk pegawai dari berbagai divisi di PDAM, manajer operasional perusahaan PDAM itu sendiri, dan pelanggan. Lalu untuk mekanisme yang digunakan untuk mengatur proses pengajuan layanan air bersih meliputi pengelolaan, distribusi, dan pengelolaan air bersih yang efisien dan efektif. Lalu pada bagian matriks, ada beberapa metrik yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja proses ini, termasuk frekuensi pengecekan formulir, pembayaran distribusi air di bawah batas retensi. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, untuk penjelasan analisis as is akan dijelaskan oleh Mas Dafa. Kemudian anggota dari perusahaan PDAM. Yang pertama adalah bagian pelanggan. Di sisi bagian ini proses pengajuan dimulai dengan pelanggan mengajukan dokumen pengajuan untuk layanan air bersih. Setelah itu mereka menerima surat pemberitahuan bahwa data mereka belum disetujui. Kemudian mereka menerima surat tagihan dan melakukan pembayaran. Yang kedua di bawahnya ada bagian pegawai divisi pelayanan pelanggan. Di bagian ini pegawai menerima dokumen pengajuan dari pelanggan dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pelanggan jika data mereka belum disetujui. Terus yang ketiga di bawahnya lagi ada bagian pegawai divisi administrasi. Di bagian pegawai ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dokumen pengajuan, melakukan verifikasi data, menerima surat pemberitahuan, pembayaran, menerbitkan tagihan, dan memproses pembayaran. Oke Mas Mol, saya akan scroll di bawah biar kelihatan. Oke, terima kasih. Di sini ada bagian yang keempat, bagian pegawai divisi teknis. Bagian ini pegawai ini bertanggung jawab untuk melakukan survei lokasi guna memastikan pemasangan saluran air bisa dilakukan dengan tepat. Ya, terus yang kelima, bagian pegawai divisi lapangan. Bagian ini tugas pegawai ini adalah melakukan pemasangan saluran air sesuai dengan hasil survei lokasi yang telah dilakukan oleh pegawai divisi teknis. Yang ke 6, manajer operasional. Bagian ini manajer ini bertanggung jawab atas pendistribusian air bersih kepada pelanggan. Terus yang ke-7, bagian perusahaan PDAM. Di bagian ini PDAM mengelola seluruh proses mulai dari menerima dokumen pengajuan hingga pemrosesan pendistribusian air bersih kepada pelanggan. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya bisa di next. Baik, untuk penjelasan kesimpulan yang kami rekap secara keseluruhan, pembuatan pemodelan flow map, brainstorming, framing, dan analisis as is dalam proses bisnis PDAM penyediaan air bersih membantu memberikan pemahaman yang menyeluruh, mengidentifikasi area perbaikan,
mendorong kolaborasi, dan menjadi landasan untuk melakukan perubahan atau optimalisasi proses bisnis yang lebih baik di masa mendatang. Sekian dari kami kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.